Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut kita akan dengarkan sebuah kisah tentang waliullah yang ditipu oleh seekor ular. Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Syekh Muhammad Ibnu Humair, yaitu seorang wali Allah. Suatu hari Syekh Ibnu Humair sedang berburu di hutan, kemudian bertemu ianya dengan seekor ular yang membujuk Syekh Muhammad Ibnu Humair agar menolongnya. Ibnu Humair pun tidak mengetahui bahwa ular tersebut adalah iblis yang sedang menyamar, sehingga dialog di antara keduanya pun terjadi. "Wahai Muhammad Ibnu Humair, selamatkanlah aku, niscaya engkau akan diselamatkan oleh Allah," pinta ular itu. "Menyelamatkanmu dari siapa?" tanya Syekh Muhammad bin Humair. Ular itu berkata, "Selamatkan aku dari musuhku." Ibnu Humair berkata, "Lalu di manakah musuhmu?" Ular itu menjawab, "Musuhku ada di belakangku, wahai Syekh." Lalu Syekh Ibnu Humair bertanya, "Dari golongan umat siapakah engkau, wahai ular?" Maka ular itu pun menjawab, "Aku dari golongan umat Muhammad." Lalu Syekh Muhammad Ibnu Humair membuka sorbannya dan menyuruh si ular supaya bersembunyi. Tetapi ular itu justru tidak mau dan berkata, "Tetap saja Syekh, musuhku akan tetap melihatku dan memangsaku." Lalu Syekh Ibnu Humair bertanya, "Lalu apakah yang bisa diriku perbuat untukmu?" Maka ular itu pun menjawab, "Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka bukalah mulutmu dan izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya." Mendengar hal itu, Syekh Ibnu Humair berkata, "Tidak, aku takut engkau membunuhku." Lalu ular itu pun meyakinkan dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membunuhmu." Akhirnya sang syekh membuka mulutnya dan mengizinkan ular itu masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, datanglah seseorang kepada Syekh Ibnu Humair dan bertanya, "Apakah engkau melihat seekor ular, wahai Syekh?" Dan Syekh Ibnu Humair berbohong demi melindungi ular tersebut dan menjawab, "Tidak." Kemudian orang itu pun pergi meninggalkan Syekh Ibnu Humair. Lalu Syekh Ibnu Humair pun beristighfar memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali atas ucapannya yang berkata tidak kepada orang tersebut. Setelah itu Ibnu Humair mengeluarkan kepala ular itu dan berkata, "Musuhmu telah pergi dan sekarang tiada siapapun di sini. Jika engkau ingin keluar, maka keluarlah sekarang." Namun iblis yang menyamar itu membantahnya dan berkata, "Wahai Syekh, sekarang aku beri engkau satu dari dua pilihan. Yang mana yang engkau mau? Hatimu akan kurusak atau hatimu akan kulubangi." Mendengar itu Syekh Ibnu Humair kaget dan berkata, "Maha suci Allah, di manakah janjimu wahai ular? Di manakah sumpahmu sehingga engkau melupakannya?" Ular itu pun berkata, "Aku tidak akan pernah lupa tentang permusuhan antara aku dan kakek moyangmu Adam. Di saat aku mampu membuatnya terusir dari surga, lalu bagaimana mungkin aku menolong keturunannya?" Syekh Ibnu Humair terkejut dan berkata, "Lalu engkau akan membunuhku?" Ular itu menjawab, "Ya, tentu saja aku akan membunuhmu." Lalu Syekh Ibnu Humair berkata, "Maka tunggulah sampai aku beranjak pergi ke tempat yang lebih baik." Dengan remeh ular itu menjawab, "Baiklah." Setelah Syekh Ibnu Humair sampai di sebuah tempat, beliau langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Zat yang Maha Pelindung, wahai Zat yang Maha Pelindung, lindungilah aku dengan perlindunganmu yang tersembunyi. Wahai Zat yang Maha Pelindung, selamatkanlah aku dari ular ini dengan kekuasaan Engkau. Selamatkanlah aku dari ular ini dengan kekuasaan Engkau yang menguasai Arash." Kemudian Syekh Ibnu Humair berjalan kembali. Tiba-tiba ada seseorang yang menghadangnya. Wajah orang itu ceria, sangat bersih dan bercahaya. Orang itu memberi salam dan berkata kepada Syekh Ibnu Humair, "Assalamualaikum."
Maka Syekh Ibnu Humair pun menjawabnya dengan berkata, "Waalaikumsalam wahai saudaraku." Kemudian orang itu berkata, "Wahai Syekh, aku melihat wajahmu pucat. Kenapa bisa demikian?" Ia menjawab, "Karena musuhku telah menzalimiku." Orang itu bertanya lagi, "Di manakah musuhmu?" Syekh berkata, "Musuhku berada di dalam perutku." Lalu orang itu meminta, "Bukalah mulutmu." Syekh Ibnu Humair pun membuka mulutnya. Lalu orang itu meletakkan daun seperti daun zaitun yang berwarna hijau ke dalam mulut Syekh Ibnu Humair. Kemudian orang itu berkata, "Kunyahlah dan telanlah." Sekejap Syekh Ibnu Humair pun mengunyah dan menelan. Tidak lama setelah itu, perut Syekh Ibnu Humair terasa seperti dipukul-pukul, dan terasa ular itu seperti berputar-putar di dalam perutnya. Lalu tak lama kemudian ular itu pun terkapar keluar dalam keadaan terpotong-potong. Melihat hal itu, Syekh Ibnu Humair pun bertanya kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, siapakah engkau? Aku telah diberi anugerah oleh Allah melalui kamu." Kemudian orang itu berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui aku?" Syekh pun menjawab, "Aku tidak mengetahui dirimu." Kemudian orang itu berkata, "Sesungguhnya ketika terjadi peristiwa antara kamu dan ular itu, lalu kamu membaca doa dan doa yang tadi kamu baca, maka malaikat di 7 langit merayu dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolong hambaku yang dibinasakan ular. Lalu Allah memerintahkan kepadaku agar datang kepadamu, dan akulah yang disebut dengan Al-Ma'ruf. Aku tinggal di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, berangkatlah engkau ke surga dan ambillah daun yang hijau di sana, lalu temuilah hambaku yaitu Muhammad ibnu Humair." Lalu orang itu berkata lagi, "Wahai Muhammad ibnu Humair, berbuatlah kamu dengan yang ma'ruf. Sesungguhnya kebaikan itu menjaga dari serangan-serangan jahat, dan jika kebaikan itu tidak disia-siakan oleh orang yang tidak diberi kebaikan, maka kebaikan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."